Wow, gue suka banget sama filmnya. Gue suka filmnya karena menurut gue film yang bagus adalah film yang ngasih impact ke diri lu. Film yang bagus juga adalah film yang ngasih kebaruan, yang kayak oh gue belum pernah nih ngerasa kayak gini, oh gue belum pernah nih nemuin kayak gini. Dan Siksa Kubur ngasih itu ke diri gue pribadi. Jadi kita langsung bahas aja. Yang pertama yang gue suka, poin pertama yang gue suka adalah mudah buat kita sebagai penonton awam untuk relatable. Kenapa? Karena pesan-pesan yang ingin disampaikan itu keluar dari mulut-mulut para pemerannya, para tokohnya. Dimana tokohnya ini film horor religi tapi lucunya sangat minim tokoh agama gitu, tokoh religius ya. Jadi diskusinya, perdebatannya itu keluar dari mulut sang pedosa, orang-orang yang gak percaya atau orang-orang yang bahkan masih ragu atau mempertanyakan gitu. Jadi aren't we all? Buat orang-orang yang ngerasa imannya kurang gak sekuat itu ya, ini sangat mudah relatable gitu. Karena apa-apa yang dipertanyakan, apa-apa yang didiskusikan itu ya kayak diskusi sehari-hari kita aja gitu. Dan ini bagus sih, approach yang bagus, POV yang bagus yang diambil, yang dia berusaha tidak preachy gitu dengan ngasih tokoh agama untuk ngasih pesan-pesan dan lain-lain, tapi satu sisi pesannya tetap tersampaikan walaupun lewat orang-orang yang jauh dari agama itu. Terus yang kedua itu acting. Wah, kita udah tahu case-nya banyak banget jajaran aktor seniornya, Slamet Raharjo, Christine Hakim, Jajang Cenur, Arswandi Bening Suara, dan lain-lainnya. Dan itu semuanya gak dipilih berdasarkan kayak ini karena udah senior gue pilih ya. Enggak. Terus juga ada juga kayak misalnya Happy Salma dan Fahri Albar. Wah, itu tidak banyak tapi cukup impactful, sangat impactful malah. Nah, dan keempat aktor utamanya yaitu Muzaki Ramdan berperan sebagai Adil kecil dan Reza Radian sebagai Adil besar, dan terus juga Widuri sebagai Sita kecil dan Faradina Mufti sebagai Sita pas sudah dewasa. Keempatnya ini juga sangat konsisten. Karakter yang misalnya Adil nih, karakter yang dibawakan oleh Reza Radian dan Muzaki ini juga kita tahu Reza Radian lah ya kayak gimana. Dan di sini tokoh karakternya itu sangat jarang kita temui, dan Reza Radian sangat berbeda di sini. Dan lucunya kita jadi gak bisa ngebedain Muzaki dan Reza Radian karena penokohannya sangat solid gitu. Dan apalagi Sita yang diperankan Widuri dan Faradina Mufti itu dari kecil sampai besar skeptism, kemarahan, dan pertanyaan-pertanyaan, keraguan yang dia keluarkan. Kan kita udah tahu lah ya sinopsisnya, perempuan yang tidak percaya agama karena kedua orang tuanya direnggut secara tragis lah, nyawa kedua orang tuanya. Nah, ini tuh sangat konsisten dari dia kecil sebagai Widuri dan pas besar udah jadi Faradina Mufti, dan itu bagus banget actingnya. Gue kayak kalau dibilang ini diambil dari satu orang gitu, gue sih bakal percaya gitu. Tapi ini kan masalah 2 orang ya dan 4 orang bahkan gitu. Jadi actingnya bagus banget. Terus tadi yang gue bilang kenapa aktor-aktor senior juga dipilih itu bukan karena karena dia senior ini bakal bagus buat film, enggak. Banyak sekali acting atau adegan yang hanya mengandalkan gestur tubuh, diam, atau ekspresi mata, yang itu juga terjadi pada Faradina dan Reza Radian ya. Dan itu sangat-sangat bagus sih. Gue sih menurut gue ini kredit buat Joko Anwar sebagai yang ngarahin atau yang membuat karakternya ya. Jadi ya mungkin kalau kemarin di preskon sih Joko Anwar bilang ini sangat tidak sulit karena para aktor pas acting, pas syuting sudah jadi gitu karakternya gitu. Tapi ya pasti di penulisan dan diskusi yang mereka lakukan gitu tentang pendalaman karakter pasti itu juga mempengaruhi performa mereka ya. Keren banget actingnya. Ya ada satu sih yang agak awkward, dan itu bukan dari aktor-aktor yang tadi gue sebutkan ya. Terus yang terakhir itu penulisan dan interaktiviti yang Joko Anwar tawarkan ya.
Tulisan ini bagus. Ya seperti biasa Joko Anwar ini ada momen-momen seperti revealing, ada plot twist atau pengungkapan, oh ternyata begini gitu. Nah, dan ini tuh cukup sederhana namun impactful. Ya selama ini gue cukup bisa mengkritik Joko Anwar karena kadang hal-hal seperti ini kayak oh plot twist, oh backstory-nya seperti ini, oh ternyata seperti ini, itu kayak dibikin complicated gitu ya, modus anomali, perempuan tanah jahanam dibuat pakai flashback dan lain-lain, itu seperti kurang kurang pas lah. Nah di sini ini sangat sederhana dan wow, ini baru bagus gitu loh. Jadi cukup puas gue dengan pengungkapannya, dan kayak cukup wah gila ya kok bisa begini gitu, wah ternyata ya gitu. Nah itu bagus banget, rapi, penulisannya rapi, dan menurut gue dengan durasi yang tidak pendek ya, ini tidak ada scene yang sia-sia. Jadi dan hal-hal questionable yang muncul itu adalah bahan diskusi, bukan anjing kok Joko Anwar begini gitu, enggak, tapi ini bisa jadi bahan diskusi yang sangat seru nantinya pas teman-teman semua udah nonton ya. Terus interactivity yang dia tawarkan itu simple yet brilliant gitu, kayak pas scene itu keluar, oh ini tuh interaktif ya, terus kita tuh kayak dibuat oke, gue ikutin deh apa yang lo mau gitu, kita lakuin apa yang scene interaktif ini inginkan gitu. Dan itu brilian sih, sederhana banget, dan gue nggak mau spoiler, tapi teman-teman tungguin aja. Itu 3 hal yang gue suka, dan tentunya ini kan sangat pendek ya, banyak hal yang bisa kita omongin lagi. Tapi kalau misalnya ngomongin tadi pros dan sekarang konsnya ini, mungkin ada beberapa titik yang cukup preachy, beberapa titik aja sedikit, dan ini impactnya either lu sebagai penonton sesuai tagline-nya Anda akan percaya. Nah, either lu akan percaya atau makin tidak percaya karena skeptis. Karena ada di sebuah bagian yang sangat menyerahkan interpretasinya kepada kita sebagai penonton. Dan gue salutnya itu ya udah tergantung pada diri lu aja gitu. Banyak pertanyaan yang banyak pesan-pesan yang ya ini tergantung pada diri lu yang menerima pesan ini gitu. Itu sangat, ini bisa dikatakan interaktif juga, tapi ya itu ada 2 mata pisau, either lu bakal percaya atau makin gak percaya, ada di situ aja sih. Dan gue sempat diskusi sama teman-teman lain, ada satu adegan yang tadi gue bilang actingnya kurang bagus dan agak awkward, tapi itu cuma satu adegan aja, dan itu hanya beberapa detik, itu aja. Selebihnya gue nggak nyangka Joko Anwar bisa bikin film kayak gini. Horor religi, siapa yang menyangka? Oh iya, trigger warning soal yang takut ular, tenang aja, ini gak banyak scene ular ya, adegan ularnya, dan mungkin ya ular ini juga sendiri kan ada dari hadis ya yang menyatakan soal siksa kubur itu sendiri. Terus ada scene ini juga yang perlu trigger warning kali ya, sexual abuse. Jadi ya diwanti-wanti aja, persiapkan diri. Oke, itu aja. Gua Upi, thank you sudah nonton. Sampai ketemu di bahasan film dari Habis Nonton Film. Bye.